الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ini kepada jemaah masa kedua untuk menempati ruangan sudah ada menghadap sapi yang kosong diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. وأشهد أن لا إله إلا الله فاز بالمسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Allah Ta'ala في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Saudara yang terpuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Pada siang ini kita masih bisa memenuhi panggilan Allah yang ibadahnya, yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang tidak bisa ditinggalkan kecuali dalam kondisi sakit. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan memenuhi panggilan Allah hari ini kita di majelis ini senantiasa mampu mengumpulkan dosa-dosa. Dan hal yang sementara waktu kita tinggalkan, semoga menambah kekuatan akan rasa cinta kepada keluarga dan cinta yang senantiasa ada dalam keberkahan dan menjadi bekal kita dari kemudian untuk bersama-sama di surga Allah bersama keluarga kita. Salam dan salam limpahkan selalu kepada syuhid dan kita yakni Abidana wa Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan kekasih Allah dan Nabi yang mampu menggiring manusia dari alam jahiliyah. Perjuangannya tidak lepas dari dorongan keluarga, sahabat, dan juga para tabi'in, dan juga para ulama, baik ulama kita pentingin atau ulama tidak sampai ke sini. Jangan sampai Tuhan kita gugur dan tidak berpahala. Kecuali hanya satu mendengarkan firman. Jadi tanganmu tidak boleh kita bergerak sama benar. Apalagi memegang sesuatu. Hanya katakan kepada khotib itu yang Nabi ajarkan agar tidak sia-sia. Cuma kata kami pakotlah roy asumbu ada telah malin. Karena rukun daripada Jumat salah satunya adalah mendengarkan khatib ketika berkhutbah. Fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Hadis dari Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di balik musibah. Di akhir Desember ini musibah datang bertubi-tubi terhadap saudara-saudara kita. Malah pagi kemarin di Sukabumi begitu dahsyatnya banjir bandang. Dan ini menjadi satu pembelajaran yang berharga bagi kita, agar kita senantiasa mengucapkan kalimat istirja tak kalah datang musibah. Apapun itu musibahnya, besar ataupun kecil, maka yang harus kita keluarkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Allah firmankan dalam ayat Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah. Tak datang musibah kepada kamu, apapun itu musibahnya, maka ucapkanlah oleh kalian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat istirja yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah tak kalah datang musibah. Artinya tidak bisa menyalahkan siapapun, dan ini sudah menjadi kehendak Allah. Ma'asobah min musibatin fabi'idillah. Musibah yang ada yang terjadi dia sudah menjadi kehendak Allah. Sekalipun awalnya datang dari manusia, bima kasabat,
itu adalah ulah-ulah daripada manusia itu sendiri, sehingga terjadilah musibah-musibah yang ada. Hadis dari Umar rahimahullah, apa hikmah dibalik musibah? Yang pertama, adanya musibah mendidik jiwa kita, diri kita, agar senantiasa mampu mensucikan dari dosa-dosa yang ada. Allah menerangkan dalam ayat Al-Quran, ma'asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang ada di muka bumi ini, itu dikarenakan tangan-tangan kalian yang tidak aman. Pengobatan jutaan bukan hanya setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun akibatnya sekarang. Maka kembali kepada diri manusia itu sendiri akan dosa-dosa yang ada. Apalagi di penghujung akhir tahun, sedikit orang-orang nanti akan berpoya-poya, berpesta dia, bukan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah, bahkan justru menambah dosa dan dosa. Ia pantas kalau orang ini murka, karena ulah manusia itu sendiri yang sudah membuat, dan akhirnya tak tertahan. Setahun 2 tahun dibiarkan begitu saja. Maka ketika akibat hujan deras datang, maka tidak bisa menahan labilnya tanah. Pada akhirnya terjadilah banjir, longsor dan sebagainya. Maka yang pertama ingat akan dosa-dosa kita. Tidak bisa menyalahkan si B. Kembali kepada diri kita. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang pertama. Yang kedua, karena rahmatullah, supaya kita mendapatkan pahala dari Allah dengan ada musibah ini, bagaimana kita mengambil hikmah di balik musibah ini? Senantiasa Allah akan berikan pahala bagi mereka orang-orang yang senantiasa mampu bersabar akan ujian. Kenapa demikian? Karena Nabi katakan adunya sirkulun mukmin, bahwa dunia ini adalah merupakan pencapaian bagi orang-orang yang beriman. Dan wal jannah, surganya bagi orang kafir. Artinya orang yang beriman diuji kesabarannya. Bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh memiliki dunia, tapi dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Agar tidak melampaui batas, ketika mendapatkan harta yang melampaui batas, tidak mengenal halal dan haram, maka akibatnya seperti ini. Manusia-manusia yang serakah akan dunia, padahal tidak akan lama dan tidak abadi. Maka orang yang beriman di penjara keinginannya. Dia selalu bertolak belakang dengan hati nurani. Ketika ada sesuatu yang haram, tinggalkan. Itulah orang ini. Dan dunia ini adalah betul-betul penjara bagi orang yang beriman. Kenapa? Allah berkeinginan supaya orang yang beriman kelak dari kemudian mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena surga bagi orang-orang kafir adalah dunia ini yang sementara. Sementara bagi orang yang beriman, dia di kemudian adalah kebahagiaan yang abadi. Maka di penjara hati ini, dikekanglah hawa nafsunya, karena dia beriman. Maka pahala yang besar akan diberikan kelak dari itu. Hadirin sedang dimarahi. Yang ketiga, adanya musibah ini adalah sebagai parameter kesabaran. Jauh mana orang-orang yang beriman sabar atau tidak menghadapi ujian ini? Karena dari pola-pola manusia itu akibatnya bukan hanya kepada mereka yang berbuat, dan orang yang tidak berbuat itu akan kena imbasnya. Masuk orang-orang yang beriman.
Dan bagi orang beriman, ujian itu adalah sebagai bentuk ujian kesabaran. Jauh mana dia bersabar akan ujian. Hadis dari Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang keempat, hadis dari Rasulullah, adanya musibah dapat memurnikan tauhid kita kepada Allah. Lihat dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ada satu ayat, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanihi. Apabila manusia diberikan nikmat yang begitu melimpah, sedikit a'rada wa na'a bijanihi, berpaling bahkan menjauh dari Allah. Wa idza massahu syarru kana, ketika diuji dengan berbagai musibah, aduna, maka orang-orang segera akan berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi ada musibah ini salah satunya untuk memulihkan tauhid kita, bahwa tidak ada yang berkuasa di muka bumi ini, hanya Allah semata. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Tak kalah banjir bandang kemarin saja, manusia tidak berdaya. Semuanya menjerit dan mohon pertolongan kepada Allah. Seperti yang terjadi di Sukabumi kemarin. Orang-orang teriak-teriak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ila ujian. Untuk memulihkan tauhid, manusia akan sadar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berkuasa di muka bumi. Dan betul-betul hanya kepada Allah kita bergantung. Tidak ada kekuatan yang maha dahsyat kecuali Allah Subhanahu. Harta kekayaan apapun ditinggalkan ketika itu. Hanya yang dipanggil satu, yaitu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar di mana-mana. Baru sadar kalau ujian itu. Tapi selama ini ketika tidak ada musibah, kemana orang-orang? Allah terjadi kita sedikit berpaling dan menjauh dari Allah. Namun tak ada musibah, banyak menyebut asma Allah, sedikit muji-muji. Ya, di rumah-rumah yang video itu kalimat takbir yang dikumandangkan. Karena rasa takut, kamu tahu akan datang musibah. Hadis dari Rasulullah ini yang keempat, hikmah dari musibah. Yang berikutnya, dengan adanya musibah itu hanya adalah memunculkan datangnya ibadah yang disebut dengan khauf, rasa takut. Di sini manusia rasa takut kepada Allah akan musibah yang ada, sehingga bergantung hanya kepada Allah semata. Dan yang keenam, hikmah dari musibah adalah mengikis sifat takabur manusia kepada Allah. Bagaimana manusia itu memiliki merasa api? Tak sedikit ada orang yang menumpuk harta kekayaan sampai takut kehabisan 7 turunan dengan menghalalkan segala cara. Perasaan dunia tidak akan ada musibah yang datang. Namun tak kalah musibah datang, sedangkan harta kekayaan yang kita miliki, bangunan-bangunan yang megah, mobil-mobil yang harganya miliaran pun tidak ada. Kenapa ingin mengamalkan diri dari azab? Baru sadar. Dan di sini letak bahwa manusia harus ingat akan dari Allah. Dari mana dia datang dan akan kemana dia pergi. Maka dengan adanya musibah-musibah yang ada, menjadi sebuah pembelajaran bahwa kita adalah manusia yang lemah. Tidak sepatutnya dan sepantasnya kita bertakabur kepada Allah, mempunyai sifat kibir. Siapa berani orang-orang yang mempunyai sifat kibir, takabur kepada Allah? Rasul menyampaikan ada 2 ciri orang yang karakter sifatnya takabur itu. Yang pertama adalah dia adalah batrul haq, menolak kebenaran. Dia tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hatinya keras, menolak kebenaran. Itu yang dikatakan takabur. Yang kedua, walaupun selalu meremehkan manusia. Saya juga bisa begitu.
Saya juga, sini orang yang tak tahu. Jangan kan gitu. Namun tak apa musibah yang datang, bagaimana orang-orang terdiam sering bahasa. Tidak bisa berkata-kata selain daripada Allah ketika musibah itu terjadi. Baru manusia sadar tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang sepantasnya mempunyai harta takabur kesombongan kecuali Allah semata. Manusia tidak ada. Lahir dan hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya menimbulkan karakter sifat objek. Harapan jika itu tidak ada lagi yang diharapkan kecuali hanya pertolongan Allah. Ada yang di puncaknya di atas genteng sampai teriak-teriak minta tolong. Ada yang di atas tiang listrik dia minta tolong. Ketika ibadah besar itu datang, semuanya menjerit hanya semata-mata kepada Allah mohon pertolongan ketika itu baru menyadari harapan itu hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Jangan orang lain dirinya pun butuh pertolongan. Yang dia cintai keluarga ditinggalkan, harta yang sudah jelas ditinggalkan, berlarian perempuan ke atas gunung, ke atas bukit yang lebih tinggi, ke loteng-loteng yang lebih tinggi, memang air begitu besar, tidak ada yang bisa menghalangi kemarahan daripada Allah. Kalau alam sudah diusik, maka dia akan dari sendiri bergeser menghantam manusia. Lihat di zaman Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana bantara yang dibuat ketika itu Nabi Nuh cerdas membuat perahu. Orang-orang tak percaya di kota besar jauh dari laut ada orang yang bikin perahu, itu orang gila. Pasti beranggap orang gila, karena tidak selayaknya berbuat perahu besar di tengah-tengah kota yang tidak ada laut, mestinya di pinggir laut. Namun Nabi Nuh sudah mendapatkan wahyu dari Allah akan datang bahtera angin yang besar, sehingga anaknya sendiri karena tidak mengikut kapal Nabi Nuh justru akan berlari ke atas gunung. Dia berpikir akan selamat ke atas gunung karena gunung yang lebih tinggi. Namun tidak seperti itu. Air begitu besar hingga ke atas gunung dan kantong gunung langsung di situ terlihat. Sampai Nabi mengatakan, ya bunaya, ilham anak wahai anakku, ayo naik ke perahu, sini. Ketika itu Nabi menjerit memohon pertolongan kepada-Nya, namun tidak ada hasil. Inilah bentuk pertolongan yang kita harapkan hanya semata ketika datang musibah. Hanya berharap wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hamdan wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Siapa gerangan mereka? Allah firmankan dalam ayat tersebut, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka gerangan orang yang selalu mencapai istimewa itu adalah orang-orang yang mendapatkan. Mereka gerangan orang yang selalu mencapai istimewa itu adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi diuji dengan berbagai musibah, masuk kemarin dan juga ini, dan sungguh begitu dahsyatnya bagaimana kita akan membuat sebuah kesaksian. Mudah-mudahan memberikan kekuatan dan keselamatan kepada mereka dan juga kesabaran akan ujian-ujian. Sekiranya kita orang yang beriman, karena satu tubuh dan satu dasar dimanapun mereka berada adalah saudara-saudara kita, maka tidak salah kita memohonkan doa dan juga empati yang kita tunjukkan bukan hanya doa. Jika ada finansial, keuangan, maka silakan salurkan kepada mereka. Semoga dengan Rp1, Rp2 kita satu panggilan untuk saudara-saudara kita, setidaknya meringankan beban mereka yang terkena musibah. Seandainya musibah itu datang menimpa kepada kita, bagaimana berarti? Ada yang kehilangan beberapa anak,
ada yang bilang saling saudara nanti. Semoga Allah menguatkan iman saudara kita di penghujung akhir tahun ini yang harus menjadi pembelajaran kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini semoga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan syukur alhamdulillah ini alhamdulillah wa yuwaffiqu ya rabbana alhamdulillah amal bagi kita bersama hari sekali Allahumma kulli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana kulli wali-walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbi habli minas salihin rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana Allahumma nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka salamatan fid-din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma 'awin 'ala fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda rizq. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا ونكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Teruskan berkata yang kosong satu dua masih ada yang kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويعذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.